Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad istafa hamlatal qur'ana min 'abdi wa fa shalla ala Muhammadin wa sallama wal ali wa sahbihi wa man ta'allama. Para hadirin muslimin muslimat jamaah salat Isya yang selalu dilanjutkan dengan ibadah salat tarawih dan witir, dan selalu dilanjutkan dengan tadarus Al-Qur'an yang insyaallah kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala curahan nikmatnya yang luas tanpa batas, wabil khusus panjang umur, nikmat sehat walafiat, serta nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat yang Allah anugerahkan, alhamdulillah kita masih bisa menunaikan dan mengisi, memakmurkan bulan suci Ramadan dengan segala kemampuan kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ibadah kita semuanya, ibadah sholatnya, sedekahnya, infaknya, tadarus Qur'annya, dan yang lain-lain ibadah sunnah tambahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi asbab kita dapat ampunan dan menjadi pemberat dengan kebaikan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan sahabatnya serta umatnya, yang mudah-mudahan kita yang ada di sini semuanya di Masjid Baitur Rahman bagian umat Nabi Muhammad yang insya Allah mendapat selamat pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kemarin 2 minggu yang lalu kita berbicara tentang Quran. Ini kebetulan ceramahnya yang itu isi kosong, jadi ini badal dadakan gitu lah. Biasa saya sudah dadakan ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kalau ada kekurangan mohon dimaklumi dan dibuka pintu maaf yang selebar-lebarnya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ini malam 17 bulan Ramadan yang pada umumnya tradisinya itu diperingati sebagai malam Nuzulul Quran. Saya tidak akan cerita beragam pendapat Nuzulul Quran malam berapa, tapi saya akan cerita tentang masalah Qurannya, bahwa Al-Quran dinamai beberapa nama. Di samping Al-Quran yang artinya bacaan atau yang dibaca, makanya Al-Quran itu harus dibaca terus, apalagi di bulan Ramadan. Tapi juga Al-Quran mempunyai nama yang namanya Al-Huda. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudan lin-nas sebagai petunjuk bagi manusia. Selain dibaca, Allah memberikan petunjuk kepada manusia. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menjelang meninggal, Allah memilih di antara sekian banyak umatnya untuk diwarisi Al-Quran. Jadi Nabi tidak mewariskan kepada umatnya harta yang berlimpah, jabatan yang tinggi, kerajaan, bukan. Tapi Rasulullah SAW memilih, dipilih oleh Allah, umatnya akan diwarisi kitab suci Al-Quran. Tapi bagaimana kata Al-Quran ketika Allah memilih umat Nabi Muhammad untuk diwarisi Al-Quran? Ternyata umat Nabi Muhammad terbelah menjadi 3 kelompok. Tolong catat Bapak kelompok yang mana nanti. Siap? Ya, tidak ngantuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awratna al-kitaba alladzi nastafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi. Kelompok yang pertama ketika diturunkan Al-Qur'an, diwarisi Al-Qur'an, kelompok yang pertama kata Allah faminhum dzalimun li nafsihi. Orang yang zalim dengan dirinya. Dikasih kitab suci Al-Qur'an agar dirinya mulia dan dimuliakan oleh Allah, tetapi dia malah zalim. Suruh belajar kagak mau. Kelompok yang pertama, ya, sampai tua kebablasan tidak bisa baca Quran. Alhamdulillah, para pinter semuanya, alhamdulillah. Karena
tidak belajar Quran, tidak mau hadir di majelis-majelis taklim, maka tidak paham mana yang kewajiban, mana yang bukan, mana yang haram, mana yang halal, tidak paham. Sehingga banyak mengabaikan kewajiban-kewajiban yang harusnya dikerjakan, semuanya terlewatkan. Sholat juga kalau mau saja. Banyak orang Islam, KTP-nya Islam, nikah secara Islam, namanya Islam. Sholat wajib 5 waktu paling-paling kalau zuhur saja, atau mungkin kalau maghrib saja. Ada itu Pak di Indonesia. Tapi di Pondok Laka insya Allah tidak. Jadi diabaikanlah sholat-sholat wajibnya, puasa juga kadang-kadang cuman minggu pertama Pak. Banyak sekali orang tadi KTP-nya Islam, namanya Islam, kalau kita lewat warung orangnya nggak ada Pak, tapi kakinya kelihatan. Jadi kalau warung-warung sudah mulai seminggu buka lagi, ya kordennya kelihatannya ditutup, tapi kalau diincer dari bawah dilihat kakinya banyak, tapi orangnya nggak kelihatan. Ini ciri-ciri orang kelompok pertama, dolimul linafsi, disuruh ibadah sholat tidak mau, ogah-ogahan, terlewatkan, puasa juga katanya kelaparan, nggak kuat. Ya. Tapi sebaliknya perbuatan dosa dia juga tetap ditabrak-tabrak dikerjakan. Sampai kata wali 9 yang namanya Sunan Ampel, dulu ada acara namanya Mohlimo. Ada yang tahu nih Mohlimo? Ya, larangan Mohlimo. M pertama moh main. Nih M pertama, moh main bukan berarti main bulu tangkis, bukan Pak. Wah saya lagi Mohlimo, saya nggak mau main bulu tangkis, bukan. Mamanya Pak bawa ada nggak nih ngajak sepeda, main sepeda yuk, enggak lah saya lagi Mohlimo, bukan Pak. Maksudnya Mohlimo itu main yang berkaitan dengan perjudian, main judi. Jadi ada judi online, ada toton dan sebagainya. Ini termasuk M yang pertama. Apalagi sekarang nih Pak, di zaman sekarang ya, judi bukan hanya offline tapi online. Tidak ada ceritanya orang kaya raya karena judi. Tapi kalau miskin dan kehilangan masa depan anak-anaknya, sertifikat digade, di sekolahin sertifikatnya. Sudah kalah bisa-bisa dia ada sertifikat di sekolahin. Habis lagi, biasanya dalam dunia perjudian, saya sih belum pernah ya Pak ya. Orang ngerti tidak harus melakukan ya Pak ya. Saya mendengar beberapa orang yang jadi korban judi, pertama menang, kedua tambah lagi menang lagi, ketiga menang lagi, keempat dibikin itu kan settingan, keok. Jadi penasaran masa sih 3 kali menang, utang lagi. Ternyata berikut keok kalah sampai habis-habisan, sertifikatnya disekolahkan habis, plus anak-anak tidak punya masa depan. Banyak yang gantung diri karena dituntut kebutuhan keluarga sudah tidak bisa lagi. Nah, ini kisah orang yang berteman dengan orang yang bunuh diri karena ketakutan biaya beban hidup ya. Yang pertama ini Mohlimo. Yang kedua madat. Kalau orang Jawa pasti madat nih. Dan apa madat dan? Madat itu minum tapi seperti candu, seperti narkoba, narkotik dan obat-obat terlarang. Tidak ada ceritanya sejarahnya orang narkoba itu sehat walafiat, bukan nggak ada Pak. Tapi justru malah orang yang narkoba itu jadi tidak terkontrol akalnya, hilang akal sehatnya. Banyak sekali itu di jalan ngebut-ngebutan, nggak takut ya mati karena apa? Narkoba Pak. Beberapa bulan yang lalu tuh itu yang truk nabrak ada mobil, ada motor ya, ditabrak begitu saja terus karena apa? Kehilangan akalnya, insya Allah narkotik atau narkoba. Jadi nggak ada ceritanya orang itu narkoba akalnya sehat bukan nggak ada. Terus ini cepat aja ya. Mohon maaf kalau salah dikoreksi dan ya. Soalnya ini ada komandan kita, jadi saya hanya mengenal sedikit saja. Kemudian M yang ketiga, maling. Ini maling. Maling itu kan kalau nyolong ayam ya Pak ya, maling. Terus kalau di jalan namanya nyopet ya, temennya maling. Nah tapi kalau korupsi, maling bukan Pak? Maling, uang rakyat. Kalau korupsi kecil Pak, maling. Nah, itu justru resikonya lebih besar daripada sekedar nyolong ayam. Ya, maling ini termasuk perbuatan dosa dilarang oleh agama, bahkan negara pun melarangnya. Tapi Nun Sewu, di medsos sekarang banyak sekali korupsi, bahkan mega korupsi Pak, triliunan dan sebagainya. Berita itu Bapak yang menilai, saya hanya mengingatkan itu berita seperti itu. Benar dan tidaknya Bapak silakan menilai. Tapi yang jelas namanya maling dan korupsi dan sebagainya itu termasuk yang dilarang oleh agama dan dilarang oleh negara. Terus
3 ya? 4? Iya, medon. Medon itu artinya main perempuan, Mbak. Ya, sudah punya istri, seneng istri orang lain. Rumput tetangga lebih hijau daripada rumput. Makanya punya istri itu diservis, Pak, masukin salon. Jangan istri tetangga kelihatan bening banget, bos beningnya. Nggak boleh, Pak. Jadi istrinya dimodalin biar bening, biar rumputnya lebih hijau daripada rumput tetangga. Apalagi sekarang dikembangkan lagi, Pak, bukan hanya masalah wadon, tetapi juga laki-laki punya wadon, wadon juga punya laki-laki lain yang dikenal kan will atau pil. Ada seorang ya pasangan suami istri pasutri punya mobilnya dikasih GPS. begitu dipasang GPS. ini istrinya itu mencurigakan luar kota katanya ya, dia nggak ngerti kalau mobilnya dipasang GPS. tahu wah dari Semarang nih mamanya ditututi sana lagi selingkuh sama Will, wanita pria idaman lain atau pil sama, punya pil, pria punya will. Bahkan sekarang dikembangkan lagi banyak sekali penyimpangan dalam agama di mana sunnahnya Allah itu laki-laki suka kepada perempuan. Betul. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Allah menciptakan itu berpasang-pasang, laki-laki suka perempuan. Betul. Tapi sekarang banyak perkembangan ini, mohon maaf ya, keluarganya dijaga, diawasi, dibimbing, ya, dituntun agar jangan sampai salah gaul. Sekarang banyak laki-laki suka sama laki-laki. Ada, Pak? Apalagi di kota-kota besar, perempuan suka perempuan ada? Ada. Itu dalam agama dilarang nggak? Dilarang. Awas jangan sampai nanti Indonesia negara terbesar Muslim merekomendasikan membolehkan kawin sesama jenis. Bahaya ini, Pak. Karena di beberapa negara lain sudah ada, Pak, yang meresmikan boleh nikah sesama jenis. Wah, kalau bisa ada nanti bahaya nih, negara ini bisa berbagai macam musibah turun. Nah, makanya ku anfusakum wa ahlikum naro. Kita jaga diri kita masing-masing. Waduh, udah keempat ya. Lagi? Apa lagi? Maling, madon, madat. Minum, M-nya minum. Bukan minum kopi kayak yang habis maghrib, bukan. Atau minum susu. Sama istrinya ditanyain, Pak, minum susu apa kopi? Mah, susunya malam aja. Bukan minum itu. Tapi yang dimaksud itu, minum itu minuman yang memabukkan, minuman yang mengandung alkohol. Kata Nabi, kullu muskirin haramun. Segala sesuatu yang mabuk sedikit saja itu haram. Halo? Pernah? Insyaallah orang-orang belakang steril semuanya dari minum-minuman. Jangan sampai minuman-minuman keras ini masuk ke dalam rumah-rumah kita, apalagi suami kita, apalagi anak-anak kita, ya, sampai membawa malam minggu, tahun baru dan sebagainya pesta miras. Ini bahaya, hilang akal, apalagi anak muda bisa ngelantur kemana-mana, bawa lain bukan pasangannya ke tempat-tempat wisata, pulang kehilangan mahkota dewanya.